Artinya memang sekarang dengan banyaknya media-media digital dan itu menjadi pegangan adik-adik kita. Lagu-lagu wajib nasional kalah dengan apa yang trending di TikTok, apa yang viral. Ini kakak sekalian menjadi tantangan tersendiri di dalam bela negara. Baik. Ketika kita berbicara bela negara, ini kan sedikit mengulang bahwa itu adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kuncinya adalah rasa cinta, itu aja dulu. Kondisi sekarang adik-adik kita itu lebih banyak cinta kepada hal-hal yang berbau asing daripada yang itu murni dari bangsa kita. Katakanlah sekarang model-modelnya tertawa sambil minum. Daripada yang ada di Indonesia apa? Koplo. Itu lebih membumi. Ada lokal wisdomnya. Ini yang terjadi sekalian. Artinya memang budaya-budaya asing banyak yang akhirnya mempengaruhi pola pikir bangsa ini, khususnya adik-adik kita di penegak. Selanjutnya, Mas pakai di situ aja Mas. Mengapa bela negara penting? Karena bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Ini yang akhirnya menjadi pemikiran pramuka di Jawa Timur sampai di kepengurusan kali ini. Kuarda itu membuat bidang tersendiri. Kebetulan saya di bidang bela negara dan Gudeperti. Jadi Gudepertinya juga dikhususkan, bela negaranya juga seperti itu. Karena kondisinya kakak, fakta yang ada nggak bisa masuk. Begitu aja. Next. Ini fakta yang ada, kakak. Ancaman terhadap negara. Pengamat sebut mahasiswa dan pelajar itu rentan terhadap terorisme. Dan terorisme itu menjadi salah satu ancaman terhadap bela negara. Khususnya siswa SMA ini rawan. Jadi kalau SMA kan rata-rata penegak, rawan terpapar radikalisme dan terorisme. Ini usia SMA sederajat rentan terpapar radikalisme hingga terorisme. Lanjut. Di Jawa Timur, ini survei di Jawa Timur, 37% pelajar di Jawa Timur itu sudah terpapar. Ini tantangan bagi kita selaku pembina penegak. Bagaimana adik-adik kita itu sudah terpapar paham terorisme, radikalisme yang merupakan bagian dari ancaman terhadap negara. Ketika dibiarkan 10 tahun, 20 tahun lagi akan datang, ketika adik-adik kita yang sudah terpapar ini memimpin bangsa ini, maka akan semakin gak karuan. Padahal gerakan pramuka sampai saat ini kita masih berkalung merah putih. Ketika kita ingat di tulisannya sudah jelas, selain hubungan kita dengan Tuhan, baru selain itu kepada bangsa dan negara, itu kan sudah menjadi janji kita. Ini ya sekalian, fenomena yang terjadi saat ini seperti ini. Jawa Timur itu sudah 37% yang terpapar. Bagaimana mengantisipasinya? Makanya mengapa konsep-konsep bela negara? Kalau di rencana kerja Kuarda itu kan harusnya tiap tahun kita memproduksi 300 atau menghasilkan 380 kader bela negara. Artinya di tiap kabupaten kota, tiap kuartal itu ada 10 tiap tahun. Beberapa tahun lalu memang penegak yang itu. Pernah juga pramuka perguruan tinggi, karena pramuka perguruan tinggi itu rawan terpapar radikalisme terorisme. Terbaru yang ditemui itu, tapi alhamdulillah bukan pramuka kita, bahwa menganggap barang milik orang lain itu adalah sah untuk diambil untuk biaya jihad.
Ada yang sudah sampai seperti itu. Teman-teman adik-adik yang di perguruan tinggi. Ini tantangan bagi kita semuanya. Next, selanjutnya. Ini ya, bela negara itu bukan hanya dengan angkat senjata. Mungkin dulu saat perang memang harus angkat senjata. Saat ini tidak perlu angkat senjata. Apa yang menjadi posisi kita saat ini? Kita upayakan bisa berbela negara dalam hal itu. Yang menjadi pendidik, guru, ngajar di lembaga pendidikannya itu bagian dari bela negara. Karena bagian mencerdaskan anak-anak bangsa. Sepakat? Artinya bukan berarti nanti ini harus latihan militer, pegang senjata semuanya. Tidak harus seperti itu. Tapi di mana posisi kita, disitulah kita bela negara. Minimal sekarang ini yang sering terjadi, minimal kita tidak termasuk orang yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax. Itu sudah bagian dari bela negara. Sekarang ini kan tolong sebarkan negara dalam kondisi genting, cepat itu. Padahal gak ada apa-apa. Ini apalagi jelang-jelang tahun politik. Nah, jangan sampai justru adik-adik kita menjadi bagian penyebar hoax itu. Kita tangkap, itu bagian juga dari bela negara. Ini tugas berat kita selaku pembina penegak. Karena memang penegak saat ini sudah sangat familiar dengan dunia digital, sudah sangat familiar dengan dunia gadget. Artinya ini menjadi beban tersendiri juga bagi kita. Next, bela negara bisa dilakukan dengan cara menjadi pramuka produktif. Pramuka produktif ini kan menjadi program unggulan Warga Jawa Timur, di mana pramuka harus fokus pada peningkatan kinerja, pada karya, yang nantinya karya itu bermanfaat bagi orang lain dan diapresiasi oleh orang lain. Kuncinya itu karya. Karya apa yang bisa kita hasilkan? Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kembali sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu yang dimaksud dengan pramuka produktif. Artinya jangan berpikir kalau kakak fokus di bidang pendidikan terus harus produktif di bidang yang lain. Ini bagus memang, tapi alangkah lebih baiknya fokus di bidang yang kakak-kakak tekuni saat ini. Dan pramuka produktif ini harus terus disampaikan, dikembangkan untuk adik-adik kita di gugus depan supaya dia juga menjadi pramuka produktif. Artinya bagaimana adik-adik ini menjadi produktif. Beberapa waktu yang lalu Warga Jatim mengadakan lomba membuat minyak goreng juga. Banyak adik-adik penegak yang buat, dan itu luar biasa hasilnya. Divideokan, ada juga lomba video pendek yang adik-adik itu juga karyanya luar biasa. Intinya kita sesuaikan apa sih kesukaan adik-adik kita. Tentu ini harus diawali dari pembinanya dulu, harus produktif kan gitu. Jangan sampai jargoni. Iso mujar gak iso? Jargoni kan itu kan. Artinya pembinanya dulu produktif, kita dorong adik-adik kita untuk produktif. Baik, next. Kakak sekalian, bidang aksi pramuka produktif yang bisa dilakukan, ini ada beberapa hal. Nantinya yang pertama, silakan. Next. Ada produktif wirausaha. Nah ini tempo hari sudah dibuat, ada pelatihan juga. Satu gugus depan, satu produk kan gitu. Bagaimana menghasilkan kewirausahaan. Adik-adik dirancang atau di gugus depan itu bagaimana menghasilkan sebuah produk dan itu nanti dijual sebagai bagian dari wirausaha. Dan adik-adik pasti ketika diberikan kesempatan yang luar biasa, dia biasanya akan lebih dahsyat daripada pembinanya. Marketplace-nya dia sudah bisa gitu. Ini yang harus kita lakukan di tingkatan gugus depan terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lakukan? Itu konsep wirausaha dalam pramuka. Yang kedua, pramuka produktif dalam bidang dunia digital. Di beberapa sekolah, di beberapa lembaga pendidikan sekarang sudah diajarkan coding. Ada beberapa adik-adik yang sudah
sangat familiar, bahkan sudah ke startup. Ini juga harus dikembangkan di Pramuka. Artinya yang fokus di situ silakan menjadi produktiflah dalam dunia digital. Perkembangan digital ini kan begitu besar. Dan saya yakin yang ada di ruangan ini semuanya pegang HP. Barang kecil yang bisa menggantikan semuanya. Kalender ada di sini, jam ada di sini, dompet juga ada di sini, makanan ada di sini. Makanya kalau bapak-bapak ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Betul Pak? Kenapa? Takut chattingan ketahuan ya? Chattingannya takut ketahuan. Jadi lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, karena sudah ada m-bankingnya. Bayar sudah pakai ketinggalan. Dunia berubah, tapi dampaknya juga luar biasa. Dulu ketika adik-adik bertanya, apa cita-cita dulu? Kalau nggak polisi, dokter, tentara, pilot Pak. Kenapa? Karena pilot jaga banyak uangnya. Buktinya kalau ada pesawat pilot, jalur duit gitu. Apa jalur duit pesawat? Sekarang ada cita-cita adik-adik kita yang dulu tidak ada. YouTuber, konten kreator, gitu kan? TikToker, ada, selebgram. Ini dulu tidak ada. Gamers dulu tidak ada di zaman kita kan? Stroker. Sudah ditarik. Jadi memang dunia digital, maka perkembangannya juga begitu cepat. Ini yang harus kita arahkan adik-adik supaya juga produktif dalam hal dunia digital. Next, lanjut. Produktif ketahanan pangan dan lingkungan. Ini yang ketiga. Bagaimana Pramuka itu produktif pada ketahanan pangan dan lingkungan? Bisa adik-adik juga kita minta untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita. Dibuat tanaman yang produktif sehingga itu menghasilkan. Karena ketika lahan-lahan itu dibiarkan kosong, emang ini juga yang harus dilakukan oleh Pramuka. Yang keempat, produktif jasa dan kesehatan. Ini juga banyak sehingga memunculkan Gojek, katakan, GoFood dan lain-lain. Di Pramuka juga harus dikembangkan. Bagaimana adik-adik kita juga nantinya produktif dalam hal ini. Atau mungkin kakak sudah ada yang fokus di sini, produktif jasa dan kesehatan. Jasa pijat atau apa? Plus. Tradisional, bukan plus. Yang tradisional. Plus jamu. Jantungnya saketan. Terakhir yang produktifnya adalah produktif wisata dan budaya. Ini ya sekalian. Saya lihat kalau angkatan saya ketika saya DKD dulu, ada dari Ngawi itu yang jadi dalang. Itu mantan ketua DKC Ngawi. Itu kan ada yang jadi dalang. Ini juga bagian dari produktif budaya. Bagaimana seorang pramuka itu masih mempertahankan nilai-nilai budaya sehingga itu tetap tertahankan di tengah gerusan budaya-budaya asing yang sekarang